Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haryana Lavinia Manalu. Saya dari Angkatan 2, Kelompok 2. Berikut adalah tugas individu Agenda 1, Mind Map, Modul Akuntabilitas dan Nasionalisme. Di widya iswara saya adalah Ibu Nurmayana Siregar SEMSI. Akuntabilitas. 1. Pengertian akuntabilitas. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Yang ketiga, tingkatan akuntabilitas. Dan yang keempat, akuntabilitas publik. Yang kelima, alat-alat akuntabilitas. Yang keenam, aspek lingkungan akuntabilitas. Dan yang ketujuh, framework akuntabilitas. Dan yang kedelapan, PNS yang akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu laporan kerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama, personal, kedua, individu, yang ketiga, kelompok, yang keempat, organisasi, dan yang kelima adalah stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya. Akuntabilitas kelompok, di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi adalah mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Sedangkan akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas publik memiliki fungsi menurut Wolfens 2007, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis. Kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Alat-alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis atau strategis plans. Contohnya yaitu Renstra, sasaran kerja, pegawai, SKP untuk setiap PNS. Dan yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negara sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah atau wajib serta akuntabilitas keuangan.
Aspek lingkungan akuntabel. Aspek yang harus diperhatikan yaitu 1. Kepemimpinan, yang kedua transparansi, ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan konsistensi. Framework akuntabilitas. Ada 5 langkah dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu 1. Mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke nasionalisme. Pertama, pengertian nasionalisme. Dan yang kedua, pengertian nasionalisme secara sempit. Dan yang ketiga, penerapan nasionalisme dalam Pancasila. Berikut adalah mind mapping dari nasionalisme. Yang pertama, yaitu pengertian nasionalisme, merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Pengertian dalam arti sempitnya yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Itu disebut juga dengan chauvinisme. Sekarang kita akan membahas yaitu nasionalisme dalam penerapan Pancasila. Sila pertama yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu contohnya menghormati hak asasi orang lain. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu tidak menghalalkan segala cara atau tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Demikianlah mind mapping yang saya buat, kiranya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.